Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Prasetyo Yudan Febrian, mahasiswa Manajemen Konstruksi, Magister Teknik Sipil, Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar judul tesis dengan judul Analisis Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Action Girder Proyek Konstruksi Jalan. Studi kasus yang saya ambil yaitu pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo, Yogyakarta, NYIA Kulon Progo. Latar belakang pada penelitian ini berdasarkan data BPS tahun 2024, sektor konstruksi tercatat sebagai penyumbang 10,23% PDB nasional. Akan tetapi, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 sampai 2024, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi naik setiap tahunnya secara signifikan. Tercatat pada tahun 2024 terdapat 462.241 kasus kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam proyek konstruksi karena berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja, efisiensi biaya, dan reputasi perusahaan. Salah satu pekerjaan berisiko tinggi yaitu pekerjaan action grader di mana melibatkan alat berat, kerjaan pada ketinggian, serta koordinasi kompleks antar pekerja. Oleh karena itu, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Kecelakaan pada pekerjaan Excel Gider memiliki resiko fatal bagi pekerja dan dapat mengganggu jadwal proyek. Implementasi sistem manajemen keselamatan konstruksi melalui analisis keselamatan konstruksi sering belum optimal dan hanya bersifat administratif. Terlihat dari angka kecelakaan kerja yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Root Cause Analysis atau RCA dan Construction Safety Analysis atau CSA untuk menemukan akar penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis data lapangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi penerapan keselamatan kerja pada pekerjaan action girder di proyek Tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo. Yang kedua, faktor apa yang menjadi potensi bahaya dan akar penyebab kecelakaan kerja pada pekerjaan action girder. Yang ketiga, bagaimana metode RCA dan CSA dapat digunakan untuk menganalisis serta mengusulkan perbaikan keselamatan kerja. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keselamatan kerja pada pekerjaan action girder, mengidentifikasi potensi resiko dan akar penyebab kecelakaan kerja menggunakan metode RCA, mengevaluasi kondisi keselamatan berdasarkan CSA, dan menyusun rekomendasi peningkatan K3. Berikut melakukan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Penelitian pernah dilakukan oleh Febrianto tahun 2022, Priscilia tahun 2022, Salim tahun 2024, Pramesti 2025, Hartono tahun 2025. Pada penelitian ini, saya mengambil topik penelitian analisis keselamatan konstruksi pada pekerjaan action girder, proyek konstruksi jalan, studi kasus proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta Eyakan Ponorogo. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada identifikasi masalah, identifikasi bahaya, dan penilaian resiko menggunakan metode seperti HIRAR, FMEA dan FTA, WBS, RBS, AHP. HIRAR di sini hanya digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai tingkat risiko. FMEA dan FTA di sini menganalisis metode kegagalan dan hubungan sebab akibat risiko. BBS, RBS, AHP di sini memprioritaskan risiko proyek secara hierarkis. Untuk penelitian yang saya lakukan, ini menggabungkan antara root cause analysis dan cost structure analysis, di mana dengan penggabungan dua metode ini diharapkan lebih mendalam sehingga diharapkan dapat melangkah lebih jauh ke tahap diagnosis akar penyebab masalah dan perbaikan yang sistemik, yaitu di mana RCA digunakan untuk
RCA digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah keselamatan kerja, bukan hanya mengenali potensi bahaya seperti HIRAR dan FMEA. Construction Safety Analysis ini digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem manajemen keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Perbedaan yang kedua dilihat dari tujuan dan fokus analisis. Studi sebelumnya hanya berhenti pada tahap identifikasi dan klasifikasi resiko, tanpa mengevaluasi sistem manajemen keselamatan atau memberikan strategi mitigasi berbasis akar penyebab masalah. Pada penelitian yang saya lakukan, penelitian tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat risiko, tetapi juga menemukan akar penyebab kecelakaan atau potensi bahaya, mengevaluasi efektivitas sistem manajemen K3 konstruksi, dan mengusulkan perbaikan strategi keselamatan kerja berdasarkan hasil analisis RCA dan CSA. Untuk mempermudah penggambaran visual, berikut merupakan diagram alur yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan topik dan rumusan masalah, dilanjutkan studi literatur dan kajian pustaka, lalu melakukan observasi dan pengumpulan data. Setelah data diperoleh, dilakukan menguraikan pekerjaan menggunakan metode WBS, dilanjutkan dengan analisis RCA, dan metode 5 ways analysis, failure mode and effect analysis, dan fishbone diagram. Setelah itu dilanjutkan untuk menyusun tindakan pengendalian menggunakan construction safety analysis. Setelah hal itu sudah dilakukan, maka kita masuk ke dalam pembahasan dan sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran. Berikut saya sampaikan juga daftar pustaka yang digunakan untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini. Daftar pustaka antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad C. tahun 2024, Badan Pusat Statistik 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2024, Indrayana tahun 2021, OSHA tahun 2020, dan Sanjaya tahun 2012. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.